skripsi dan penelitian secara umum itu tidak hanya kita merubah populasi sampelnya saja, enggak, tetapi kita berusaha untuk memperoleh novelty, apa yang membedakan kita dan apa kontribusi kita terhadap ilmu pengetahuan di bidang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Destina Relija Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara literatur review, kemudian systematic literature review, dan juga meta-analisis. Ketiganya ini kita gunakan untuk riset. Nah, ada perbedaan mendasar dari ketiga hal ini. Dan ini tentunya ketika kita salah menggunakan istilah akan mempengaruhi kredibilitas kita sebagai seorang peneliti gitu ya. Nah, sebenarnya kapan itu disebut literatur review, kapan itu disebut systematic literature review, dan kapan itu disebut meta-analisis. Oke, mari kita simak bersama. Tapi sebelumnya, jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, boleh like, share, dan juga subscribe. Dan jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Nah, jadi gini teman-teman, ketiga hal ini merupakan sesuatu yang berbeda. Dan kita tidak jarang ada peneliti itu yang salah menyebutkan salah satu di antara tiga itu, gitu ya, dalam risetnya. Dan ketika kita salah itu otomatis akan mempengaruhi kredibilitas kita sebagai seorang peneliti. Jadi kita harus benar-benar tahu apa perbedaan mendasar di antara literatur review, systematic literature review, dan juga meta-analisis gitu ya. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman di sini ingin mereview artikel jurnal gitu ya, kemudian apa sih yang biasa ada di review? Misalkan tentang latar belakang peneliti melakukan penelitian itu apa, kemudian teori apa yang dipakai, metode apa yang dipakai, sampel populasinya apa, kemudian findingnya apa, temuannya dia, discussnya dia seperti apa, konklusinya dia seperti apa. Teman-teman sejatinya itu sedang melakukan literatur review. Oke, literatur review. Tetapi kalau teman-teman di sini itu berusaha untuk mengkritisi, kemudian mencari kelebihan dan kekurangan dari penelitian itu, sejatinya teman-teman itu sedang melakukan systematic literature review. Jadi gini teman-teman, kalau literatur review, kalian itu hanya sebatas mengulas tanpa kalian mengkritisi. Dan itu kalian gunakan untuk menentukan positioning kalian dalam penelitian. Maksudnya kayak gimana sih? Iya, jadi nih, misal peneliti A, dia melakukan penelitian latar belakangnya seperti ini, menggunakan teori ini, metodenya kayak gini, sampel populasinya seperti ini, finding temuannya kayak gini, kesimpulannya kayak gini. Peneliti B juga melakukan hal yang sama, peneliti C juga melakukan hal yang sama. Oh, ternyata masing-masing dari peneliti itu posisinya kayak gini nih, konklusinya kayak gini. Maka saya sebagai peneliti yang baru gitu ya, akan meneliti satu hal yang berbeda dari peneliti A, B, C. Intinya di situ. Lagi-lagi seperti video-video saya yang sebelumnya sudah saya katakan, meneliti itu ibarat kita membangun rumah. Apa yang belum ada dalam bangunan rumah itu? Misalkan fondasinya sudah ada, kusennya sudah ada, pintunya sudah ada, jendelanya sudah ada. Apa yang belum ada? Misalnya kaca jendelanya belum ada, misalnya keramiknya belum ada. Oke, kita melengkapi itu. Itu namanya literatur review. Kalian melakukan literatur review. Tetapi kalau teman-teman di sini berusaha untuk mengkritisi gitu ya, teman-teman berusaha untuk mengkritisi artikel jurnal, melihat kelebihan kekurangannya, kemudian membandingkan artikel jurnal dari peneliti A, B, C, kemudian kita menyimpulkan dari A, B, C itu, dari peneliti A, B, C itu, kita itu sejatinya sedang melakukan systematic literature review. Karena apa? Kita mengambil kesimpulan. Kita meneliti kelebihan dan kekurangannya dari setiap penelitian itu.
Jadi teman-teman, di sini kalau kita itu berusaha untuk mereview literatur atau literatur review itu, kita itu berusaha untuk menentukan positioning kita. Jadi fungsinya di situ, menentukan positioning kita sebagai seorang peneliti yang membedakan penelitian kita dengan peneliti A, peneliti B, dan juga peneliti C, dan seterusnya. Jadi mempertajam atau memperkuat research questionnya kita. Itu fungsi dari kita melakukan review literatur atau literatur review. Jadi agar kita itu memperoleh novelty, teman-teman. Tidak hanya sekedar kita itu ingin membedakan penelitian kita dengan peneliti A, B, dan C itu dengan cara merubah populasi, merubah sampel, merubah metode dari kuantitatif ke kualitatif, enggak. Tapi memperkuat research question kita, apa yang belum diteliti oleh peneliti lain. Sekarang tuh banyak banget nih mahasiswa yang datang ke saya ngasih satu artikel gitu, artikel jurnal atau satu penelitian. Bu, saya ingin meneliti variabel ini, ngeplek plek 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 plek, yang membedakan hanyalah populasinya, hanyalah sampelnya, hanyalah metodenya. Enggak, padahal skripsi dan penelitian secara umum itu tidak hanya kita merubah populasi sampelnya saja, enggak, tetapi kita berusaha untuk memperoleh novelty, apa yang membedakan kita dan apa kontribusi kita terhadap ilmu pengetahuan di bidang kita. Gitu teman-teman. Jadi tidak hanya sembarang kita cuma mengganti populasi sampel atau metodologi saja gitu, tetapi lebih dari itu. Apa kontribusi kita untuk keilmuan kita. Nah, kemudian kalau systematic literature review itu adalah ketika kita melihat penelitian A, penelitian B, penelitian C gitu ya. Kemudian kita menarik kesimpulan dari A, B, dan C. Sejatinya ketika kita menarik kesimpulan, mereview kelebihan kekurangan dari penelitian itu, dan kemudian kita mengambil kesimpulan dari ketiga itu disebut systematic literature review. Bukan hanya sekedar literatur review yang itu menentukan posisi kita sebagai peneliti, apa kontribusi kita terhadap bidang keilmuan kita. Jadi kalau kita menyimpulkan gitu ya, mengkritisi dan kemudian menyimpulkan dari keseluruhan literatur yang ada, sejatinya kita itu sedang melakukan systematic literature review. Misalkan saja ketika teman-teman di sini di bidang kesehatan sedang meneliti tentang perkembangan mutasi COVID-19. Nah, misalkan di Wuhan kasusnya seperti ini, di Amerika kasusnya seperti ini, di Inggris kayak gini, di Brazil kayak gini. Kalian menyimpulkan itu misalnya dari iklimnya dan lain sebagainya, dan kalian melihat di Indonesia seperti apa, apakah sama dengan ke 5 negara tersebut, itu yang disebut systematic literature review, teman-teman. Karena apa? Kita menjawab research question, apakah ada persamaan atau perbedaan di antara mutasi COVID kasus di luar negeri dengan di dalam negeri. Oh, ternyata sama. Oh, ternyata tidak ada. Nah, itu ketika kita mengambil kesimpulan seperti itu, sejatinya kita sedang melakukan systematic literature review. Kalau kita hanya melihat, oh di Amerika kayak gini, oh di Inggris kayak gini, oh di Brazil kayak gini, itu kita melakukan literature review toh. Tetapi kalau kita mengambil kesimpulan, oh ternyata di semua negara tuh polanya seperti ini nih, mutasinya COVID, itu namanya systematic literature review. Oke teman-teman, bisa dipahami nggak? Semoga bisa dipahami, kalau nggak nanti bisa komen di kolom komentar ya. Kemudian yang ketiga, apa sih yang disebut meta-analisis? Meta-analisis itu sebenarnya adalah systematic literature review dengan menggunakan data-data statistik, teman-teman. Jadi ketika itu ada rumusnya gitu ya, melakukan comparing penelitian A, B, C dan seterusnya, itu ada rumus statistikanya, kalian sejatinya sedang melakukan systematic literature review, dan itu tidak dilakukan di jenjang sarjana. Di jenjang sarjana, teman-teman ini berada pada tahap literature review atau systematic literature review. Jadi sebenarnya istilah literature review dan juga systematic literature review itu kadang tumpang tindih, teman-teman. Masih kadang ada yang suka kebolak-balik. Dan akhirnya apa? Ketika kita salah menggunakan istilah, kredibilitas kita sebenarnya dipertanyakan loh sebagai peneliti gitu. Jadi ketika teman-teman di sini berusaha untuk mereview jurnal gitu ya, misalkan nih di video saya sebelumnya ini,
Nah, kalau kita membahas tentang kekurangan dan kelebihan dari artikel jurnal, mulai dari judul, kemudian nama penulisnya, autornya siapa, latar belakang, historical background, dan lain-lain, hingga kelebihan dan kekurangan dari artikel jurnal yang kita review, itu namanya systematic literature review, gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika ada kekurangan dan kelebihan kayak gitu teman-teman, kemudian kita menarik kesimpulan, tidak hanya di satu artikel itu, tetapi di banyak artikel. Itu termasuk apa, hayo? Systematic literature review, karena kita mengambil kesimpulan. Tapi, kalau misalkan hanya dari judul sampai diskusi, itu menurut teman-teman apa? Banyak penelitian dari judul sampai diskusi. Tanpa kita melihat kelebihan kekurangannya, tanpa kita mereview kelebihan dan kekurangan dari tempat tersebut, kemudian kita tidak mengambil kesimpulan dari penelitian yang ada, kita sejatinya sedang melakukan literatur review untuk menentukan posisi kita. Oh, si peneliti A melakukan ini, si B melakukan ini, si C melakukan ini. Akhirnya saya mengisi part kosong atau mengisi bagian yang kosong. Oh, sudah ada rumahnya itu, sudah ada jendelanya, sudah ada kusennya, sudah ada keramiknya, yang belum ada apa? Oh, catnya. Oke, aku nyumbangin cat itu. Misalkan kayak gitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Tapi kalau meta analisis memang lebih berat dari itu. Itu biasanya di jenjang S3 teman-teman. Karena apa? Berusaha dia untuk menelusuri riset-riset yang sejenis, tema-tema sejenis, dan itu menggunakan data-data statistik yang memang tidak mudah gitu. Semoga sampai di sini bisa dipahami dan teman-teman bisa menggunakan ini memposisikan diri apakah kalian mau melakukan literatur review atau systematic literatur review untuk penelitian kalian. Gitu ya. Nah, teman-teman, berarti hal mendasar yang wajib sekali bisa kita lakukan saat ini di jenjang sarjana maupun master adalah melakukan literatur review dan juga systematic literatur review. Ketika kita ingin melakukan penelitian untuk menentukan posisi kita, berarti kita harus melakukan literatur review. Benar kan ya? Nah, seorang peneliti yang akan melakukan literatur review itu harus bisa melakukan ekstrak dan juga mensintesis. Gimana sih mengekstrak itu? Ya, mengekstrak itu adalah bagaimana dia bisa mengeluarkan data dari artikel jurnal yang ingin dia review. Jadi misalkan latar belakang dia melakukan penelitian apa, literatur apa yang dia pakai, research gap-nya dia itu apa, research question-nya dia itu apa, finding-nya dia itu apa, kemudian metodenya dia itu apa. Metode sih sebenarnya tambahan aja sih ya teman-teman. Jadi kita harus tahu itu namanya mengekstrak. Dan dia juga harus dapat mensintesis. Maksudnya mensintesis itu kayak apa dong? Mensintesis itu adalah mengolah data. Jadi melihat itu, kemudian kita berusaha untuk menentukan posisi kita sebagai peneliti selanjutnya. Oh, A sudah meneliti ini, si B sudah meneliti ini, si C sudah meneliti ini. Nah, aku sebagai peneliti yang keempat misalnya bisa melakukan penelitian apa, bisa memberikan sumbangsi apa dalam penelitian itu. Tidak hanya sekedar merubah populasi dan juga sampel, teman-teman. Ingat ya itu. Kalau ketemu saya waktu bimbingan bisa saya gigit kalau kayak gitu ya. Bercanda. Nah, teman-teman, kalian di jenjang sarjana, calon sarjana itu minimal menguasai satu kompetensi dasar, yaitu literatur review gitu. Jadi paling tidak kalian itu bisa mereview literatur, itu deh minimal di situ. Kalian tidak dituntut untuk melakukan systematic literatur review deh. Itu paling nggak jenjang master lah, nggak masalah kalau kalian nggak bisa. Tapi paling tidak kalian itu harus bisa melakukan literatur review. Sebenarnya fungsinya literatur review untuk sarjana itu apa toh? Kita melakukan literatur review itu adalah untuk membuktikan kepada penguji bahwa penelitian kita itu pernah ada. Penelitian sejenis dengan kita itu pernah ada dan bisa untuk dilakukan. Jadi bukan sesuatu common sense atau klinik misalnya, yang itu tidak bisa dilihat dengan mata metafisika gitu, enggak, tapi ini tuh nyata dan dapat diukur. Fungsinya literatur review itu yang pertama adalah itu.
Jadi, penelitian ini, tema ini, topik ini itu ternyata bisa loh diteliti oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, nih mahasiswa S1 ini berusaha untuk mengangkat tema sejenis dengan mengisi kekosongan part yang ada itu. Gitu ya teman-teman. Jadi paling tidak kalian harus bisa melakukan literatur review. Nah, kalau untuk mengkritisi, kemudian mengambil kesimpulan dari setiap penelitian yang telah ada, kalian menyimpulkan kesemuanya itu systematic literature review, kompetensi tersebut tidak wajib kalian kuasai. Apalagi meta-analisis gitu ya. Mungkin sangat cerdas sekali orang-orang yang bisa meta-analisis di jenjang S1 gitu ya. Nah, untuk video selanjutnya insya Allah kita akan membahas bagaimana cara melakukan literatur review dengan menggunakan software Atlas TA gitu ya. Jika teman-teman menyukai video ini, boleh tolong like, share, dan juga subscribe. Kalau ada yang belum jelas, boleh tulis di kolom komentar atau DM di Instagram saya, religia.mujahidah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.